Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Putara Meka Abzandro dari Manajemen Informatika 3C. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengenalan IP address dan subnetting. Di awal, kita mempunyai contoh dua PC, yang dimana salah satu PC-nya mempunyai IP address 192.168.1.1 dan PC 2 mempunyai IP address 192.168.1.1.2. Nah, IP address di sini adalah sebagai identitas perangkat untuk saling berkomunikasi satu dengan yang lainnya. Nah, penulisan IP address formatnya itu adalah 4 oktet atau 4 bagian. X, 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 X. Nah, di mana di setiap X ini itu adalah angka desimal antara angka 0 sampai dengan 255. Nah, jadi IP address itu nggak mungkin nilainya itu di minus ataupun di atas 255. Nah, contohnya ini 192.168.1.1 adalah contoh IP address di mana angka IP address ini sebenarnya bebas asalkan di antara 0 sampai dengan 255. Selanjutnya, penulisan IP address yang baik dan benar itu adalah yang di belakangnya mempunyai slash atau garis miring. Nah, slash di sini itu artinya prefix. Prefix itu adalah parameter untuk menunjukkan jumlah IP yang bisa digunakan. Dalam hal ini, kita mempunyai slash 24. Nah, total IP yang bisa digunakan di slash 24 adalah 256. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang subnetting. Subnetting adalah metode yang digunakan untuk menentukan prefix yang paling efektif agar alamat IP itu tidak terbuang sia-sia. Di sini ada kelas, atau kita kasih contoh kelas yang memiliki 6 komputer yang saling terhubung. Nah, pertanyaannya di sini, prefix mana nih yang paling efektif buat 6 komputer ini? Nah, jawaban dari saya, yang paling efektif adalah slash 29. Dikarenakan slash 29 itu jumlah IP-nya hanya 8. Karena itulah prefix slash 29 menjadi prefix yang paling efektif. Soalnya di sini kita hanya membutuhkan 6 IP saja. Oke. Nah, di sini saya masih akan membahas tentang IP. Perbedaan IP public dan IP private. Di awal kita akan belajar IP public terlebih dahulu. IP public ini adalah IP yang digunakan internet. Misalnya, saya mengakses YouTube, Facebook, dan Twitter. Itu sebenarnya kita sudah mengakses IP public. Di dalam contoh ini ada internet, kemudian di sini ada server YouTube, kemudian ada Facebook, dan server Google. Di semua server tersebut menggunakan IP public. Nah, ciri utama dari IP public adalah dapat diakses dimanapun dan kapanpun. Misalnya di sini, saya ada smartphone. Di dalam smartphone ini, saya ingin mengakses seperti YouTube, Facebook, dan Google dari rumah. Itu pun bisa dikarenakan semua seperti YouTube, Facebook, dan Google ini menggunakan IP publik.
Even kalau kita berada di luar negeri, ingin mengakses YouTube, Facebook, dan Twitter, itu pun masih bisa, asalkan masih terkoneksi dengan jaringan internet. Oke? Lalu ada yang namanya IP private, yaitu IP yang ada di dalam jaringan lokal. Artinya, hanya dapat diakses di jaringan lokal itu sendiri, atau yang biasa kita sebut dengan local area network ataupun LAN. Sebagai contoh di sini, diibaratkan sebuah kantor yang dimana memiliki 6 buah PC. Di masing-masing PC tersebut memiliki IP sendiri. Nah, semua PC yang tersambung tersebut akan disambungkan ke switch. Nah, di switch dihubungkan kembali ke router. Kemudian router tersebut akan terhubung ke ISP. ISP adalah Internet Service Provider. Nah, di dalam ISP ini akan terhubung kembali ke dalam internet yang luas. Nah, IP yang digunakan di setiap PC di sini disebut dengan IP private. Ciri utama IP private adalah yang dimana IP yang digunakan di dalam jaringan lokal tersebut tidak akan dapat diakses dari luar. Jadi, IP tersebut ataupun komputer tersebut hanya dapat diakses melalui jaringan lokal itu sendiri. Nah, di sini ada contohnya. Ada ISP yang terhubung dengan router klien B. Nah, di dalam router klien B ini mempunyai 4 PC. Keempat PC tersebut tidak akan bisa mengakses ke dalam private IP tersebut. Nah, gitu guys. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang range IP private. Nah, range IP private adalah rentang alamat IP dari yang mencakup dari alamat IP pertama hingga alamat IP terakhir dalam sebuah jaringan atau subnet. Di sini range atau rentang dimulai dari IP 10.0.0.0 sampai dengan 10.255.255.255. Kemudian ada 172.16.0.0 sampai dengan 172.31.255.255. Kemudian ada 192.168.0.0 sampai dengan 192.168.255.255. Nah, di sini sudah diberikan contoh range IP yang dimana ada IP private dan juga ada yang bukan IP private. Nah, kita bahas satu-satu. Yang pertama, di sini ada 10.1.1.1. Ini merupakan IP private dikarenakan 10.1.1.1 masih dalam range. Di sini diawali dengan 10.0.0.0 sampai dengan 10.255. Jadi 10.1.1 itu masih masuk dalam bagian IP private atau range IP private. Di bawahnya juga sama, ada 10.100.100.10. Ini juga masih masuk bagian IP private dikarenakan masih berada di rentang atau range IP private. Sementara yang ketiga
ada 11.10.10.10. Ini bukan termasuk IP private dikarenakan rentang IP private itu dimulai dari 10.0 sampai dengan 10.255. Jadi 11 ini masih lebih besar dibandingkan range terakhir dari IP private tersebut. Jadi kesimpulannya 11 ini bukan termasuk IP private. Kemudian di bawahnya juga ada 172.16.10.10. Ini juga masih masuk dalam range IP private. Kemudian di bawahnya juga ada 172.17.100.200. Ini juga masih termasuk ke dalam IP private dikarenakan masih masuk ke dalam range, jadi belum keluar atau melebihi range tersebut. Kemudian yang terakhir di sini bukan merupakan IP private dikarenakan 172.35. 35 di sini sudah melebihi dari range IP private yang kedua ini. Selanjutnya ada 192.168.100.20. Ini masih masuk ke dalam range IP private. Kemudian di bawahnya 192.168.10 ini bukan merupakan IP private dikarenakan di minimal range IP di sini menunjukkan 192.168. Sementara di sini 192.10 ini masih kurang dari batas minimal yang harus dibuat yang ada di range IP tersebut. Jadi sekian, terima kasih. Kemudian kita akan belajar tentang subnetting. Nah, di sini kita punya jaringan komputer, di mana jaringan komputer ini terdiri dari 12 komputer yang ingin terhubung ke dalam jaringan. Nah, pertanyaannya adalah untuk 12 PC tersebut, berapa prefix yang paling efektif? Nah, untuk sebelumnya kita mempunyai atau menggunakan prefix /24. /24 itu mendapatkan IP atau total IP dari /24 adalah 256. Nah, gimana sih cara dapat 256 tersebut? Nah, di sini saya akan menjelaskan gimana cara mendapatkan hasil 256 tersebut. Nah, caranya adalah sini kita ada angka 2 pangkat 32 dikurang dengan prefix atau dikurangi dengan prefix. Nah, hasilnya adalah 2 pangkat 8. 2 pangkat 8 itu hasilnya jadi 256. Nah, di sini itulah kenapa di sini bisa jadi 256. Kemudian pertanyaan selanjutnya, kenapa di sini bisa jadi 32? Dikarenakan 32 dalam IP address itu ada 32 bit. Nah, kemudian di sini kita mempunyai /30 atau prefix 30. Caranya masih sama, 2 pangkat 32 dikurangi prefix 30. Maka di sini pangkatnya adalah 2 pangkat 2 yang hasilnya 4. Kemudian ada slash atau prefix 29. Caranya masih sama, 2 kali 2 pangkat 32 dikurangi 29 atau prefixnya sama dengan 2 pangkat 3 yang hasilnya 8. Nah, di sini sebenarnya kita mempunyai polanya. Kalau dia pangkat 2 hasilnya adalah 4 dan 2
pangkat 3 hasilnya ada 8, jadi setiap pangkatnya naik 1, maka tinggal dikalikan 2 saja. Nah, di sini saya mempunyai contoh lagi, 2 pangkat 1 sama dengan 2. 2 pangkat 2 sama dengan 4. Nah, setiap pangkatnya naik 1, dia tinggal dikalikan 2. 2 pangkat. Contohnya lagi, 2 pangkat 3 sama dengan 8. Tinggal dikalikan 2 saja. 2 pangkat 4, 16. 2 pangkat 5, 32. Kemudian 2 pangkat 6, 64. 2 pangkat 7, 128. 2 pangkat 8 itu 256. Nah, sekian untuk penjelasan untuk subnetting. Kemudian di sini kita akan kembali belajar tentang prefix. Sebagai contoh di sini kita mempunyai 60 PC. Untuk mencari prefix yang efektif untuk 60 PC tersebut, kita mempunyai perpangkatan tadi. Kita cari saja pangkat mana yang paling mendekati ke 60 PC tersebut. Di sini ada pangkat 2, pangkat 1, 2 ini jauh, 2 pangkat 2 masih jauh, 2 pangkat 3 masih kurang jauh, 2 pangkat 4 masih kurang jauh, 2 pangkat 5 itu masih jauh. Nah, sementara di sini ada 2 pangkat 6. Ini mendekati dengan 60 PC tersebut. Sedangkan kalau 2 pangkat 7 itu sangat kelebihan atau uh, kelebihan IP yang terlalu banyak mungkin. Nah, untuk menghitung gimana prefix-nya, caranya di sini adalah 32 kemudian yang sebelumnya kita hitung tinggal dibalik menjadi pangkatnya yang di sini. Jadi 32 dikurang 6. 32 dikurang 6 sama dengan prefix 26. Nah, kemudian di sini kita mempunyai contoh lain. Di contoh lain ini kita mempunyai 100 PC. Nah, kemudian kita cari di mana yang paling mendekati dengan 100 PC tersebut. Kalau kita pilih 2 pangkat 8, ini terlalu banyak membuang IP. Sedangkan jika kita milih 2 pangkat 6, itu kurang. Jadi, yang paling mendekati dan yang paling efektif untuk 100 PC ini adalah 2 pangkat 7. Karena jumlahnya 128. Nah, untuk menghitungnya, sama seperti yang di atas tadi, 32 dikurangi 7 sama dengan prefix 25. Jadi, untuk 100 PC, prefix yang paling efisien atau yang paling efektif itu adalah /25 dan 60 PC. Prefix yang paling efektif adalah /26. Sekian. Di sini digambarkan lagi contoh 100 IP atau 100 PC. Nah, tadi kita sudah menghitung traffic yang cocok untuk 100 PC tersebut, yaitu 25. Nah, kemudian di sini kita akan menghitung IP address yang ingin kita gunakan. Yang perlu diingat bahwa jaringan lokal atau LAN itu harus menggunakan range IP. Nah, kita akan menggunakan range IP yang paling terakhir ini. Dan yang perlu diperhatikan di sini adalah angka terakhirnya saja. Dan 3 angka di awal ini diabaikan dahulu. Kita lebih fokus ke angka terakhir. Untuk menghitung total IP, di sini caranya masih sama. Kita tulis 2 pangkat 32, kemudian dikurangi /25, maka hasilnya adalah 2 pangkat 7. 2 pangkat 7 ini akan menghasilkan 128. Jadi, banyaknya IP yang kita punya adalah 128.
Nah, kemudian kita lanjut ke subnet mask. Apa sih subnet mask itu? Subnet mask itu sebenarnya sama aja kayak prefix. Kita mengkonfigurasikan IP address itu menggunakan prefix dan menggunakan subnet mask tergantung dari vendornya masing-masing. Contohnya ada Microsoft Windows yang menggunakan subnet mask ketimbang prefix itu. Nah, oke. Cara menghitung subnet mask di sini adalah 256 dikurangi total IP yang kita punya. Nah, berhubung di sini yang kita punya adalah 128, jadi 256 dikurangi 128, maka hasilnya adalah 128 juga. Nah, jadi hasil dari perhitungan yang kita lakukan ini adalah 255.255.255.128. Yang perlu kita ketahui di sini adalah hasil dari perhitungan kita itu diletakkan di bagian paling akhir. Jadi untuk prefix 25 subnet masknya adalah 255, 255, 255 dan 128. Oke, nextnya kita akan belajar tentang IP network, IP broadcast, and IP range. Kemudian di sini kita akan belajar tentang IP network, IP broadcast, dan IP range. Nah, kita mulai dari IP network dan IP broadcast. IP network adalah IP pertama yang ada di dalam jaringan. Kemudian IP broadcast adalah IP yang terakhir yang ada di dalam jaringan. Jadi, IP network ini adalah IP pertama atau first. Nah, yang perlu kita ketahui, IP itu dimulai dari angka 0 sampai dengan 255. Jadi, nggak mungkin IP itu angkanya minus ataupun di atas 255. Nah, di sini IP network itu adalah IP pertama. Pasti dimulai dari angka 0 dan IP broadcast adalah IP terakhir. Pertanyaannya di sini adalah uh, kalau IP pertamanya 0, maka IP terakhirnya berapa? Nah, untuk kasus ini uh, kita itu harus melihat dari total IP yang kita miliki. Dalam hal ini, IP kita adalah 128. Pertanyaannya, apakah IP broadcast ini mengikuti 255 atau 128? Jawabannya adalah kita 128. Maka di sini kita tulis 127 dari IP network 0 sampai dengan 127. Kenapa di sini 127? Dikarenakan kita buat contoh lain. Kita coba buat contoh lain. Di sini ada IP broadcast 0 sampai dengan 4. Nah, yang kita tahu IP network itu adalah IP pertama. Jadi otomatis di sini IP networknya adalah 0 dan IP broadcastnya di sini 3. Kenapa dia bisa 3? Karena dari 0, 1, 2, dan 3 itu sudah menjadi 4 IP. Jadi kita tulis 3 di sini. Sama dengan halnya ini, 0 sampai dengan 127 itu sama dengan 128. Oke, itu adalah blok subnet yang pertama. Nah, untuk menghitung blok subnet selanjutnya adalah 0 ditambah dengan total IP yang kita punya. Di sini total IP yang kita punya adalah 128.
maka hasilnya adalah 128. Nah, kemudian 128 ini untuk ke blok subnet selanjutnya itu sama dengan sebelumnya. Jadi 128 ditambah total IP yang kita punya. Karena total IP yang kita punya adalah 128 juga, maka hasilnya adalah 256. Yang kita ketahui, IP itu dimulai dari angka 0 dan diakhiri dengan 255. Jadi 256 ini otomatis nggak ada atau kelebihan 1. Makanya di sini kita kurangin. Kemudian kita coba lanjut ke dalam IP range. Oke. Nah, kemudian IP network dan IP broadcast itu tidak akan bisa digunakan uh, di dalam jaringan. Maka yang bisa digunakan adalah IP range, di mana IP range itu adalah IP setelah network sampai sebelum broadcast. Jadi kalau IP-nya 0 IP networknya 0 dan IP broadcastnya 127, berarti IP range-nya yang bisa kita gunakan adalah 1 sampai dengan 126, di mana angka itu akan menggantikan angka terakhir uh, di sini di IP kita. IP kita adalah di mana di sini IP kita adalah 192.168.0.0. Maka IP yang bisa digunakan adalah 192.168.0.1 sampai dengan 192.168.0.126. Nah, jadi itulah yang disebut dengan IP range. Nah, untuk 100 PC ini kita bisa menggunakan range IP dari 192.168.0.1 sampai dengan 192.168.0.26. Jadi itu penjelasan tentang subnetting, tentang IP network, IP broadcast, dan IP range. Next materi kita akan lanjutkan. Nah, di sini coba kita latihan dengan contoh yang lain. Di sini diketahui kita punya 12 PC. 12 PC ini kita untuk mencari traffic yang paling dekat adalah 28. Kenapa 28? Dikarenakan traffic 28 hanya mempunyai 16 IP. Itu sangat mendekati 12 PC tersebut. Untuk cara menghitungnya, untuk cara menghitung total IP-nya itu adalah seperti biasa kita tulis angka 2, angka 32 dikurang prefix-nya. Di sini ada 8 sama dengan 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 itu hasilnya adalah 16. Jadi untuk prefix di bawah atau di atasnya 28 itu kurang efisien untuk 12 PC. Jadi kita menggunakan prefix 28. Kemudian di sini kita akan mencari subnet mask yang kita ketahui. Sini jumlah ini adalah 256. Kemudian dikurangi total IP yang kita punya. 256 dikurang 16 sama dengan 240. Dari perhitungan yang kita buat ini, hasilnya akan ditaruh ke angka yang paling terakhir. Jadi, subnet masknya adalah 255, 255, 255, 255, dan 240. Kemudian, di sini kita akan mencari IP network dan IP broadcast. Seperti yang kita ketahui, IP network adalah IP pertama dalam jaringan. Di yang pertama ini, IP networknya adalah 0. Kemudian, IP broadcastnya itu adalah
total IP dikurangi 1, jadi 15. Jadi IP networknya 0, IP broadcastnya 15 untuk di blok subnet 1. Untuk menghitung blok subnet selanjutnya adalah 0 ditambah total IP yang kita punya. Jadi di sini adalah 16 untuk blok yang kedua. Kemudian 16 untuk mencari blok subnet yang ketiga sama dengan cara yang tadi, kita hanya menambahkan total IP dengan bilangan ini. Jadi 16 ditambah total IP yang kita punya sama dengan 32. Kemudian 32 untuk ke blok subnet selanjutnya, yaitu ditambah lagi 16, jadi 48. Kemudian 48 ditambah total IP yang kita punya 16 sama dengan 64 sampai dengan yang terakhir 64 sampai dengan 256, sehingga 256 ini menjadi yang paling terakhir. Untuk menghitung IP broadcast itu caranya mudah. Pertama itu kita lihat di sini 16 dikurang 1 jadi 15. Kemudian 32 dikurang 1 jadi 31, 48 dikurang 1 jadi 47, 64 dikurang 1 jadi 63, 80 dikurang 1 jadi 79. Nah, di sini kita memakai blok yang kedua. Jadi, kita tulis kembali ketiga angka yang di awal ini, 172, 168, 172, 16.10. Kemudian kita gunakan IP networknya 16, karena di sini kita menggunakan blok yang kedua. IP broadcastnya 172, 16.10.31, karena kan IP broadcastnya 31. Dikarenakan IP broadcast itu tidak akan IP broadcast dan IP network itu tidak akan bisa digunakan sampai kapanpun, maka kita akan membuat IP range. IP range itu berada di satu setelah network dan sebelum broadcast. Jadi di blok yang kedua ini IP range-nya adalah 172.16.10.17 sampai dengan 172.16.10 sampai dengan 30, dikarenakan broadcastnya 31. Jadi kita coba satu lagi untuk latihan yang terakhir. Oke, nah sekarang kita masuk ke contoh soal yang terakhir. Diketahui di sini kita mempunyai 15 PC. Nah, traffic yang paling cocok untuk 15 PC ini adalah traffic 27. Kenapa 27? Dikarenakan total IP-nya ada 32. Kenapa tidak 28? 28 itu kurang untuk 15 PC. Maka dari itu kita memilih prefix yang ini /27. Kemudian kita di sini memilih IP 10.0.0.0. Jadi IP kita adalah 10.10.10.0. Untuk menghitung total IP sama dengan yang sebelumnya, kita tulis 2 pangkat 32 dikurang prefixnya 27 sama dengan 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 sama dengan 32. Nah, kemudian kita akan mencari subnet masknya. Caranya 256 dikurangi total IP yang kita punya, yaitu 32 sama dengan 224. Nah, seperti biasa 224 ini ditaruh di bagian paling belakang. Jadi subnet mask kita adalah 255, 255, 255, 224. Kemudian untuk IP network.
IP network, kita cari IP network adalah IP pertama di jaringan, jadi udah pasti 0. Kemudian untuk blok yang kedua itu 0 ditambah total IP yang kita punya, jadi 32 ditambah 3 total IP yang kita punya, jadi blok subnet yang ketiga itu ada 64. Untuk cari yang kelima, yang keempat maksudnya 64 ditambah total IP yang kita punya jadi 96. Terus yang kelima juga seperti itu, 96 ditambah 32 atau total IP yang kita punya jadi 128. Kemudian 128 ditambah total IP yang kita punya jadi 160. Kemudian ditambah lagi jadi 192, kemudian 224 dan 256 yang terakhir. Untuk mencari IP broadcast itu dari sini dikurangi 1 jadi 31, 63, 95 dan 127, 159, 191, kemudian 223, yang terakhir adalah 225. Di sini kita memakai um, blok yang pertama, jadi udah pasti IP-nya adalah 0. Jadi IP network yang kita dapatkan adalah 3 IP pertama kita akan tetap, tidak akan berubah, hanya berubah di bagian akhir. Jadi IP network kita adalah 10.10.10.0. Kemudian broadcastnya itu sama 3 angka di awal itu tidak akan berubah. Jadi 10.10.10.31. Dikarenakan IP network dan IP broadcast ini tidak akan bisa dipakai, maka kita buat IP range. Di sini IP range-nya adalah 10.10.10 dan di setelah IP network 0 yaitu adalah 1. Jadi 10.10.10.1 sampai dengan 10.10.10 sebelum IP broadcast jadi 30. Jadi 10.10.10.30. Jadi IP terakhir kita adalah IP field IP range kita adalah 10.10.10.1 sampai dengan 10.10.10.30. Mungkin sekian dari materi yang diberikan oleh dosen. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.